Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Bob dalam Telusur Sejarah kali ini masih dalam penelusuran sejarah jejak para pujangga tanah Jawa, khususnya di era Kasunanan Surakarta, membawa Bob ke Kabupaten Klaten, tepatnya di Kecamatan Trucuk, Desa Palar. Disinilah dimakamkan pujangga besar tanah Jawa, bahkan dapat dikatakan pujangga terakhir tanah Jawa. Beliau adalah Raden Ngabehi Ronggo Warsito. Bob memasuki komplek makam beliau Raden Ngabehi Ronggo Warsito. Di bangunan itu yang dibangun di era zaman Presiden Soekarno tahun 1955 bersemayam jasad pujangga agung Raden Ngabehi Ronggo Warsito yang memiliki nama kecil adalah Bagus Burhan. Bob akan memasuki makam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh rasa hormat, inilah makam beliau pujangga agung Sufi tanah Jawa, Raden Ngabehi Ronggo Warsito. Dan dengan penuh rasa hormat, Bob akan bincang-bincang sekilas tentang sejarah beliau. Namun di sini tidak akan membahas karya-karya beliau yang begitu agung, yang begitu banyak, yang berisi tentang nilai-nilai moral, berisi tentang ajaran-ajaran tasawuf dari beliau. Namun Bob hanya akan sekilas menceritakan sejarah secara singkat keberadaan beliau yang merupakan keluarga besar dari para pujangga semenjak Yoso-Dipuro pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Bob dengan penuh rasa hormat. Bob saat ini berada di samping pusara. Beliau sosok yang luar biasa. Dapat dikatakan beliau adalah seorang sufi, seorang wong agung tanah Jawa, pujangga terakhir tanah Jawa, khususnya pujangga Keraton Kasunanan Surakarta. Beliau adalah Raden Ngabehi Ronggo Warsito III, atau disebut dengan Raden Ngabehi Ronggo Warsito saja. Hal ini Bob lakukan dalam rangka penelusuran sejarah dari para pujangga setelah Bob menelusuri beliau. Pendahulu-pendahulu beliau, yaitu yang Patmonegoro, yang Yoso-Dipuro, dan yang Sastronegoro. Bob ke Klaten, tepatnya di Kecamatan Trucuk, Desa Palar, Kabupaten Klaten. Beliau dimakamkan di sini. Pada kesempatan ini Bob tidak akan membahas berkaitan dengan apa gaya hidup beliau, laku beliau yang memang sangat luar biasa dan mungkin terlalu banyak kalau diceritakan secara detail tentang sepak terjang Raden Ngabehi Ronggo Warsito dengan karya-karyanya. Namun sekilas Bob akan membahas secara singkat. Dan ini berdasarkan literatur yang Bob baca. Bob membaca ada beberapa banyak buku yang membahas tentang beliau. Di antaranya Profesor Dr. Simuh itu menulis tentang mistik Islam, mistik kejawen Ronggo Warsito. Kemudian Anjar Ani juga menulis Raden Ngabehi Ronggo Warsito, apa yang terjadi. Dan juga buku yang Bob baca yaitu Sahban Yoso-Dipuro
Saban Yasa Susantra tentang Ronggo Warsito menjawab takdir. Beliau kan Om Bob akan meringkas tentang sejarah beliau, Raden Ngabei Ronggo Warsito. Banyak sekali karya-karya yang telah dibuat oleh beliau, baik itu terjemahan, karya serat murni, kemudian saduran, atau karya-karya beliau ditulis oleh orang lain. Termasuk juga karya-karya beliau yang ditulis oleh orang lain tapi atas arahan-arahan dari beliau, Raden Ngabei Ronggo Warsito. Beliau Raden Ngabei Ronggo Warsito, nama kecilnya adalah Bagus Burhan. Beliau adalah putra dari Raden Ngabei Pajang Sworo. Ayah beliau pada tahun 1830 ditangkap oleh Belanda karena dicurigai terlibat persekongkolan dengan Pakubuwono ke-6 dalam upayanya untuk mendukung pergerakan Pangeran Diponegoro di Perang Jawa yang terkenal. Ini beliau, Raden Ngabei Ronggo Warsito ini, Bagus Burhan ini, dari umur 2 tahun sudah diasuh oleh kakeknya, yaitu Raden Tumenggung Sastronegoro. Raden Tumenggung Sastronegoro ini gelarnya adalah Ronggo Warsito pertama atau Yoso-dipuro II. Masa kecil beliau sangat nakal karena dimanja oleh kakeknya. Beliau memiliki pengasuh yang sangat setia, yang mengasuh beliau dari kecil sampai beliau dewasa, menginjak dewasa dan menikah, yaitu Ki Tanujoyo. Ki Tanujoyo adalah abdi dalam daripada Sastronegoro. Beliau pada umur 8 tahun disekolahkan di Ponorogo, tepatnya di Pondok Pesantren Gebang Tinatar Tegal Sari di bawah asuhan Kiai Kasan Basari Muda. Kiai Kasan Basari adalah teman seangkatan pesantrennya bersama dengan Eyang Sastronegoro. Waktu itu Eyang Sastronegoro pernah nyantri di Tegal Sari, namun diajar oleh ayah dari Kiai Kasan Basari, disebut juga dengan Kiai Kasan Basari Sepuh. Nih, beliau ditetapkan. Dengan harapan Ronggo Warsito itu akan berubah karena beliau sangat nakal sekali. Wataknya nakal, suka ke tempat-tempat yang mistik, yang gaib karena arahan dari Ki Tanuwijaya. Beliau selama di pesantren di awal-awal pertama memiliki tabiat yang berbeda dengan santri-santri yang lain. Beliau sangat nakal, gemar berjudi, bercabung ayam, uangnya bahkan dihabis untuk bercabung ayam daripada judi, sering bergaul dengan para warok di Ponorogo. Singkatnya kawan-kawan sekalian, ulah dari beliau, Raden Ngabei Ronggo Warsito ini membuat marah daripada Kiai Kasan Basari. Beliau sempat diusir dari pondok Lalang Buana. Dan akhirnya tibalah saatnya ya. Ketika diusir itu, pondok pesantren mengalami semacam bencana, pagebluk, dan wangsit Sasmito yang diterima oleh Kiai Basari Burhan harus kembali ke Tegal Sari. Singkatnya, beliau mendapat pencerahan ketika beliau, Raden Ngabei Ronggo Warsito, Bagus Burhan ini melaksanakan mesubuti 40 hari 40 malam di sebuah gedung di Ponorogo sana, dan dia berhasil menamatkan tirakatnya hanya tiap hari hanya makan 1 buah pisang. Konon malah pisang mentah. Setelah mengalami mesubuti 40 hari, ada perubahan perilaku yang luar biasa. Beliau dengan cepat bisa membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab yang diajarkan di pondok pesantren. Beliau bisa melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang merdu, bisa berbahasa Arab,
Inilah yang kemudian disebut dengan mendapat hidayah, mendapat karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau memang juga keturunan dari terah yang luar biasa. Singkatnya, kawan-kawan sekalian, Raden Ngabdi Ranggawarsita tidak akan saya bahas. Kawan-kawan bisa membaca banyak sekali literatur sekali lagi. Kalau bahas secara keseluruhan, ini begitu panjang dan mungkin tidak cukup satu hari. Beliau menikah dengan putri Bupati Kediri, yaitu Cakradiningrat, bernama Raden Ajeng Kumbak. Ini cinta pertama dari beliau, Raden Ajeng Kumbak. Di usia 20 tahun beliau menikah. Setelah menikah, beliau tinggal di Kediri. Beliau ini sangat disayang oleh dan dijadikan anak angkat juga oleh beliau Panembahan Buminoto. Panembahan Buminoto adalah adik daripada Pakubono keempat. Nih, beliau sangat sayang dengan Raden Bagus Burhan. Jadi orang-orang yang sangat berpengaruh dalam hidup Ranggawarsita itu diantaranya adalah eyangnya, yaitu yang Raden Tumenggung Sasronegoro, kemudian Pangeran Buminoto, bapak angkatnya, kemudian pengasuhnya yaitu Tanujoyo. Ki Tanujoyo itu memberikan ilmu kebatinan, olah kebatinan yang luar biasa, mendekatkan Ranggawarsita dengan orang-orang kecil, masyarakat biasa. Dan satu lagi yang mengajarkan sangat berpengaruh dalam hidup Raden Mas Burhan adalah, Pak Bagus Burhan ini adalah Kyai Kasan Basari. Kembali ke beliau perkawinan dengan Raden Ajeng Kumbak. Di awal-awal perkawinan, gejolak Ranggawarsita akan haus akan pengetahuan masih meledak-ledak, sehingga beliau izin kepada Adipati Cakradiningrat untuk mencari ilmu lagi, meninggalkan Raden Ajeng Kumbak, Raden Ayu Kumbak ya. Setelah nikah menjadi Raden Ayu, beliau mencari ilmu ke daerah Jawa Timur sampai ke Tabanan, Bali. Di Tabanan beliau memiliki guru, berguru kepada Ki Ajar Sidolaku, Tabanan. Dari Ki Ajar Sidolaku mendapat banyak sekali buku-buku tentang kasustraan Buddha dan Hindu. Ini beliau memperkaya khasanah beliau. Banyak sekali karya-karya beliau, kurang lebih 50 lebih karya beliau. Puncak, dan ini dapat di karya-karya beliau ini dapat di golongkan menjadi beberapa tahap. Beliau hidup dari Raden Ngabdi Ranggawarsita ini mengalami 6 pemerintahan raja di Kasunanan Surakarta, yaitu Pakubono keempat, Pakubono kelima, Pakubono keenam, Pakubono ketujuh, ke-8, dan puncaknya Pakubono ke-9. Memiliki dinamika. Beliau sangat disayang oleh Pakubono keempat. Sepeninggal Pakubono keempat terjadi perubahan. Beliau tidak begitu diperhatikan oleh Pakubono kelima. Pakubono ke-6, beliau sangat dekat juga, bahkan terlibat di dalam pergerakan. Beliau ikut pergerakan menentang Belanda. Dia mendukung, beliau bersama dengan Kiai Ahmad Rifai, Ilyas Yes, sering mengadakan pertemuan. Yang jadi korban adalah ayah beliau, yaitu Pajang Sworo, dibuang. Dan ini berbuntut kepada masa depan Ranggawarsita. Karena Pakubono ke-6 ini nanti ditangkap oleh Belanda, India Belanda, dan ditawan di Ambon. Putra Pakubono ke-6, yaitu Pakubono ke-9 nanti, menyulutkan dendam karena terhasut oleh hasutan Belanda, bahwa tertangkapnya Pakubono ke-6 oleh Belanda karena karena atas bocoran atau atas pengakuan dari ayah Raden Mas Burhan, yaitu Pajang Sworo. Pengakuan dari Pajang Sworo, akhirnya ditangkaplah Pakubono ke-6. Padahal Pajang Sworo sendiri meninggal dunia dan makamnya tidak diketahui sampai sekarang, dibuang di tengah laut. Ada yang menyebutkan bahwa ayah Raden Bagus Burhan ini ada di luar Batang, di daerah Priok di Jakarta sana. Ini.
Nanti kalau dibahas panjang sekali kawanan sekalian. Kemudian kembali beliau juga di era Pakubuwono ke-7, beliau puncak-puncaknya itu di puncak karya beliau itu di Pakubuwono ke-7 sama ke-8. Di era Pakubuwono ke-9 beliau nasibnya berbalik 180 derajat, mengalami keterpurukan hidup. Ya karena tadi itu dendam lama, karena hasutan daripada Belanda berdampak terhadap ini. Anak ketemu anak dari Pajang Suworo yaitu Wasto, dan putra dari Sinuwun Pakubuwono ke-6 yaitu Pakubuwono ke-9 ini. Dendam itu dilampiaskan kepada Raden Ngabei Ranggawarsita. Di saat-saat dikucilkan inilah beliau membuat karya-karya yang abadi, yang luar biasa, yang merupakan puncak daripada kemakrifatan beliau. Puncaknya adalah beliau mengarang serat Wirid Hidayat Jati. Nah ini, serat Wirid Hidayat Jati merupakan puncak daripada karya beliau, Ranggawarsita. Serat Wirid Hidayat Jati merupakan perpaduan dari ajaran-ajaran makrifat dari 9 wali. Ajaran-ajaran makrifat dari 9 wali ini berhasil disatukan di tanah Jawa ini ada 3. Yang pertama, Kanjeng Sunan Kalijogo pernah menyatukan ajaran-ajaran makrifat dari 9 wali. Kemudian di era Sultan Agung pernah disatukan lagi. Dan yang terakhir yang menyatukan ajaran makrifat dari 9 wali adalah beliau Raden Ngabei Ranggawarsita dalam serat Wirid Hidayat Jati. Tentang zat, keberadaan zat, sifat zat sampai ada 9. Ini luar biasa. Dan beliau di akhir hayat beliau ada kontroversi terkait dengan kematian beliau. Beliau meramalkan dengan tepat saat kematian beliau yang ditulis di dalam karyanya yaitu Serat Sabdo Jati. Tanggal, tahun, sampai waktu dengan tepat beliau meramalkan. Ini menimbulkan kontroversi. Ada yang menyebutkan beliau karena memang kewaskitaannya, dia tahu persis tentang rahasia dari Tuhan, dari Allah. Ada juga menyatakan dia sudah tahu karena akan dihukum. Konspirasi antara keraton dengan pihak Belanda. Buat Bob pribadi, Bob tidak percaya bahwa beliau tahu akan dihukum. Karena apa? Karena kewaskitaan beliau, dan tidak hanya sekali Raden Ngabei Ranggawarsita tahu akan rahasia takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan beliau juga pernah meramal tentang kematian anak dan istri beliau. Ini, Bob akan mengutip sedikit sebelum menutup. Beliau punya sahabat yang sangat dekat. Di samping Winter dari Belanda, beliau juga sangat berteman akrab dengan Raden Gondokusumo. Raden Gondokusumo ini adalah nanti bergelar Mangkunegara keempat. Beliau adalah murid kesayangan Ranggawarsita, Raden Gondokusumo. Saat beliau ketemu pertama kali dengan Raden Gondokusumo, beliau hormat seakan-akan seperti menghormat kepada raja. Sampai Raden Gondokusumo mengatakan, "Ki, jangan menghormati saya seperti itu. Jawab Ranggawarsita, panjenengan layak dihormati sebagai raja." Ternyata beliau menjadi Mangkunegara keempat. Beliau pernah menyampaikan hal penting pada hanya beliau Mangkunegara keempat yang diberitahu tentang isyarat. Beliau Ranggawarsita pernah diberi hadiah, kalau nggak salah oleh Pakubuwono ke-7 atau ke-8, lupa ya. Diberi jam tangan dengan bersepuh emas dengan tempatnya. Beliau menerima itu, sambil menerima beliau lapor kepada kawannya, muridnya, yaitu Gondokusumo tadi, Raden Gondokusumo. Dia menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa dia menyebut inna ilaihi raji'un? Saya mendapat anugerah tepat jam 10, saya mendapat jam dengan tempatnya. 10 hari dari ini saya akan mendapat musibah kehilangan anak saya. Dan 10 bulan dari ini saya akan mendapat, ibu dari anak juga akan ikut meninggal. Yang diberitahu hanya Raden Gondokusumo atau Mangkunegara keempat. Betul, tepat sekali. Menjelang 10 hari, Raden Ngabei Ranggawarsita membuat undangan kepada tetangganya untuk kumpul di tempat Raden Ngabei Ranggawarsita. Tidak ada apa-apa, persis. Putra itu baru berumur 10 tahun.
tepat jam 10 saatnya itu. Tetangga tidak tahu untuk apa diundang ke rumah Ronggo Warsito. Karena tidak ada acara apa-apa. Ternyata jam 10 tepat anak tersebut yang masih dalam pangkuan Raden Ronggo Warsito lari ke belakang, terpleset, meninggal dunia. Gegerlah seluruh tamu undangan, namun dengan tenang Ronggo Warsito menyampaikan, panjenengan semua tak undang kemari untuk merawat jasad anak saya. Ini. Dan 10 bulan setelah itu, ibunya yaitu Raden Ayu Gombak juga ikut meninggal dunia. Ini tepat. Umpop meyakini orang yang sudah begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapat karomah, mengetahui sedikit tentang rahasia Tuhan, namun tidak bisa mencegah tentang kejadian-kejadian yang telah ditetapkan. Mungkin beliau, saya yakin beliau telah mencapai tataran tersebut karena laku beliau ini. Dan di saat-saat akhir beliau begitu tersia-sia hidupnya, sampai kemudian dia juga dipreteli dari sumber ekonominya, dia dicopot dari redaktur majalah Brahmatani, kemudian keberadaannya tidak eksistensinya tidak begitu diakui, kepangkatannya pun masih Raden Ngabehi, bukan Tumenggung. Dan ini karya-karya beliau, saya yakin banyak dipengaruhi oleh karya-karya sastra di era pujangga zaman Majapahit. Karena perilaku jalan hidup beliau mengingatkan Umpop kepada seorang pujangga besar. Karyanya juga sama. Dia menciptakan karya yang luar biasa ketika beliau tidak dipakai lagi. Di era Majapahit ada sebuah pujangga namanya Empu kalau dulu ya. Empu tersebut kena fitnah dunia, dia disingkirkan. Beliau jabatannya adalah Mantri Honoring Kasogatan, yaitu Menteri Urusan Agama. Beliau bernama Dangyang Acarya Nadendra di zaman Hayam Wuruk. Beliau disingkirkan, ketika dia disingkirkan dia membuat karya yang luar biasa, yaitu tentang salah satunya adalah Niratra Prakerta. Ada 13 pupuh. Saya yakin beliau Ronggo Warsito pernah membaca itu ketika di Bali. Karena ketika di Bali, ketika berada di Ajar Situlaku, beliau mendapat banyak sekali naskah-naskah kuno dari Bali, di Tabanan. Dan yang Acarya Nadendra membuat karya tentang Niratra Prakerta. Dan yang Acarya Nadendra ini nama lain dari Empu Prapanca yang mengarang Negara Kertagama. Sama persis dengan nasibnya seperti Raden Ngabehi Ronggo Warsito. Di saat-saat akhir beliau ketika sudah tidak dia eksistensinya di zaman Pakubuwono ke-9, beliau membuat karya-karya yang luar biasa dan tanpa bersembunyi-sembunyi lagi untuk mengajak tentang kebaikan, termasuk membuat serat Widaya Jati, serat Sabto Jati, Polotido, zaman edan seperti itu. Inilah beliau. Umpop kalau menceritakan semuanya tidak mungkin dan bukan ahli Umpop tentang pokok-pokok ajaran makrifat, apalagi tentang ketuhanan beliau. Beliau sangat memiliki intelijensi, memiliki kecakapan intelektual, memiliki kecakapan spiritual yang sangat luar biasa. Sangat penting untuk mempelajari ajaran-ajaran beliau. Kawan-kawan kalau tertarik tentang filsafat Jawa dari beliau, tentang mistik Islam kejawen beliau, kawan-kawan bisa membuka channel. Umpop juga sering mendengarkan ulasan tasawuf atau ngaji filsafat dari beliau, yaitu di channel Dr. Farudin Faiz. Beliau ahlinya. Bisa dibuka, beliau mengupas banyak sekali tentang Kawula Gusti, tentang Wirid Hidayat Jati. Itu pernah dikupas oleh beliau Dr. Farudin Faiz. Salam hormat saya Dr. Farudin Faiz. Ini, oke kawan-kawan sekalian, kawan-kawan ini beliau adalah termasuk menurut Umpop ya, Sufi Agung Tanah Jawa. Silakan kawan-kawan sekalian untuk berziarah mendoakan beliau yang memberikan ajaran-ajaran yang luar biasa.
Beliau memiliki dasar syariat yang kuat karena beliau dari Pondok Pesantren Gebang Tinantar. Beliau juga kental dengan ajaran-ajaran Jawa, sehingga terjadilah sinkretisme antara Islam dan Jawa yang disebut dengan Islam mistik kejawen tadi itu. Namun insya Allah tidak akan lepas dari ajaran Quran dan hadis. Beliau, silakan mendoakan beliau di Desa Palar, Trucuk, Kabupaten Klaten. Itu kawan sekalian, hanya sekilas dari Om Bob. Kawan-kawan, kalau sebetulnya banyak sekali yang ingin Om Bob, namun Om Bob bingung mau dimulai dari mana. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang peristiwa sejarah beliau yang dapat jadikan inspirasi dan suri teladan buat kita semuanya. Tentang keikhlasan beliau menerima takdir, keikhlasan beliau menerima apa yang menimpa beliau, hidup dalam kesederhanaan. Bahkan diceritakan beliau itu pernah berganti jari dengan istrinya karena saking miskinnya beliau. Karya-karyanya luar biasa banyak sekali dan masih langgeng sampai saat ini karena beliau, pikiran-pikiran beliau bisa menembus dimensi waktu. Tidak hanya waktu yang telah berlalu, tapi waktu yang akan terjadi beliau bisa meramalkannya dengan tepat. Karena apa? Karena kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya kira kawan-kawan sekalian, terlalu panjang Om Bob. Om Bob mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat, kurang berkenan, karena panjang sekali. Om Bob sampai bingung mau mulai dari mana untuk membahas beliau. Namun sekali lagi, Om Bob telah berada di pusara beliau, mendoakan beliau, kalau bisa ajaran-ajaran beliau yang baik-baik, kesolehan beliau kita teladani. Demikian Om Bob, mohon maaf sekali lagi. Salam udut, salam ngopi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.